Kalau saja Ratu Brangah mau mendengarkan apa yang dikatakan Ramandanya, maka kecemasan dan kehancuran Selolumutan yang dicemaskan Sang Bajul Boga tidak akan pernah terjadi. Apa peringatan Sang Bajul Boga berarti peringatan akan hancurnya Selolumutan, Kanjeng Ratu? Ya, apa yang dikatakan oleh Sang Bajul Boga memang bisa menjadi kenyataan. Tapi, kalau Ratu Brangah mau mendengar, menyadari salah langkah yang telah ia lakukan, kecemasan Sang Bajul Boga tidak akan pernah terjadi. Menurut Kanjeng Ratu, apa Ratu Brangah akan berubah sifatnya? Kalau Ratu Brangah tetap memuja nafsu, maka ia tetap tidak akan pernah bisa berubah. Tapi memang itulah yang ada dalam kehidupan ini. Ada hitam, ada putih, ada yang baik, dan ada yang buruk. Tinggal kita yang harus memilih. Pilih yang baik atau pilih yang buruk. Tapi kelihatannya, yang buruk di mata kita, baik di mata Ratu Brangah, Kanjeng Ratu. Itulah, pandangan berbeda itulah yang membuat kita bisa menjadi berbenturan. Kelihatannya, kita harus menggunakan kekerasan untuk mengakhiri petualangan Nyi Brangah, Kanjeng Ratu. Tapak Dentong, kalau dengan senyum dan kelembutan bisa menyadarkan Ratu Brangah, maka itulah yang harus kita tempuh. Kekerasan akan melahirkan kekerasan pula, Tapak Dentong. Kasih ngandau, Nyi Ratu. Tapi... Kamu Senopati Tapak Dentong. Darah yang menggelegak dalam tubuhmu memang darah perang. Tetapi kalau kita bisa menyelesaikan dengan jalan lain, jalan damai, apa salahnya kalau jalan itu yang kita pilih? Kasih ngandau, Nyi Ratu. Tapi... Maaf, Kanjeng Ratu. Ada sesuatu yang harus Kanjeng Ratu simak. Munculkan. Baik, Kanjeng Ratu. Di sebuah kerajaan nan megah, nama Ratu Brangah menjadi bahan perbincangan hangat di antara para penguasa lautan. Ratu Kidul, yang selama ini bijaksana dan penuh perhitungan, memperhatikan langkah-langkah Nyi Brangah dengan tatapan tajam. Sementara itu, sang ayah, seorang pria penuh kehati-hatian, merasa resah melihat putrinya melibatkan diri terlalu dalam urusan kerajaan. Bagi sang ayah, Nyi Brangah hanyalah seorang muja, sosok yang tugasnya adalah memberi dan menerima, bukan mencampuri takdir besar yang ada di depannya. Kekhawatiran mereka berdua tak berujung, seakan-akan bayangan kehancuran kerajaan Selolumutan semakin nyata, seperti nubuat yang tak bisa dielakkan. Nasib Nyi Brangah tampaknya sudah tertulis, dan jalan hidupnya menjadi teka-teki yang harus dihadapi. Dari mana Yunda Loro Andini tahu? Raden Sombo yang mengatakannya. Ini terungkap dalam pertemuan kemarin sore. No, Putri Kanjeng Tumenggung Cokronenggolo dengan ragil kuning dibawa kabur oleh Taji Saketi ketika ia masih kecil. Tidak! Ragil kuning! Joko Suto! Sekar Taji! Ayo cepat pergi dari sini! Mau kemana kamu? Lalu apa yang Yunda harapkan dari saya, sehingga Yunda memberitahu itu pada saya? Saya sekedar memberitahu saja. Cuma, maaf, saya pikir tidak ada salahnya kalau Dinda Ayu Skarsari mempertanyakannya pada Kanjeng Tumenggung, kenapa Kanjeng tidak terbuka mengenai yang satu itu. Saya rasa tidak ada salahnya kalau Dinda menanyakannya pada Kanjeng Tumenggung.
Iya, Yunda. Akan saya tanyakan kepada Kanjeng Tumenggung. Ada hal yang lain, Yunda? Tidak, saya kira cuma itu yang ingin saya sampaikan. Pamit mundur, Dinda. Den Ayu, tunggu Den Ayu. Maaf Den Ayu. Cemburu pada masa lalu itu salah dan tidak pada tempatnya. Apalagi Katumenggungan sekarang sedang keruh. Nyibira mendengar pembicaraan saya dengan Yunda Loro Andini. Den Ayu jangan mudah terpancing. Seharusnya tugas Den Ayu saat ini adalah mencegah agar Kanjeng Tumenggung tidak terpancing amarahnya dan tidak menyerang Gisikan. Jangan terpengaruh oleh pikiran-pikiran lain. Tapi mempertanyakan mengenai Kembang Tanjung yang ternyata merupakan putri Kanda Tumenggung sendiri. Apa itu salah? Tidak Den Ayu, tapi harus menunggu saat yang tepat. Kalau begitu ini saat yang tepat, Nyi. Den Ayu, Den Ayu. Sudah berjemurnya, Dinda? Saya merasa terbakar dan saya tidak tahan lagi. Terbakarnya oleh panas matahari? Lebih panas dari matahari setelah saya dengar siapa Kembang Tanjung sebenarnya. Ini yang Kanda tidak suka. Siapa yang berani bicara lancang tentang Kembang Tanjung pada Dinda? Yunda Loro Andini. Dan Loro Andini pasti dari Sombo. Ibu dan anak sama saja. Saya tidak mengerti, Kanda. Kenapa saya harus mendengar dari orang lain? Bukan dari Kanda sendiri. Kehati-hatian Kanda lah yang... Di Kaku Temenggungan, Roro Andini sedang menggali cerita masa lalu dari Tumenggung yang dihormatinya. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Dewi Kembang Tanjung adalah putri yang telah lama hilang dari kehidupan Tumenggung. Cerita itu disampaikan dengan maksud yang tersembunyi, mengguncang hati Permaisuri Dewi Ayu Sekarsari, yang hatinya terbakar api cemburu. Meski penasihat setianya mengingatkan agar tidak terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu, sang permaisuri tak mampu menahan gejolak hatinya. Ia pun menemui Tumenggung dengan hati diliputi gelisah. Namun, pertemuan itu justru membuka kebenaran yang selama ini tersembunyi, hingga akhirnya api cemburunya padam, dan hatinya kembali tenang. Maafkan saya, Kanda Tumenggung. Kita boleh ikut lega, Cundomanik. Adalah suatu kebahagiaan yang besar ketika orang tua menemukan anaknya yang hilang. Kasinggihan Dawu, Kanjeng Ratu. Kasinggihan Dawu. Cukup, Koco Benggolo. Kamu boleh pergi. Baik, Kanjeng Ratu. Tapak Dento, Nyandung Dawu, Kanjeng Ratu. bagaimana dengan Laut Jawa? Tugasmu yang 30 hari sekali mengunjungi Laut Jawa. Selalu kamu lakukan? Kasinggihan Dawu, Kanjeng Ratu. Bagaimana keadaan di sana? Aman dan tentram. Laut Jawa aman dan tidak terjadi pergolakan. Ini mendesak, Nyi. Tolonglah saya. Saya tidak mau kalau ada hubungannya dengan Ratu Kidul. Ini mengenai Sang Tumenggung. Tolonglah saya. Coba sekali lagi. Tapi kalau ada hal yang tidak menyenangkan, jangan marah pada saya. Baik.
Di sudut lain, Dewi Andini melangkah menuju kediaman Nyi Grinsing untuk mencari jawaban tentang perang yang melibatkan Tumenggung. Dalam percakapan mereka, Nyi Grinsing mengungkapkan sebuah ramalan mengerikan, Tumenggung Cokronanggolo tak akan bertahan lama karena nasibnya telah ditentukan oleh tangan seorang pembunuh. Tak hanya itu, Dewi Andini juga menanyakan masa depan dirinya dan Raden Sombo, yang ternyata telah diusir dari Kaku Temenggungan. Meski sulit dipercaya, Nyi Grinsing memperlihatkan kilasan masa depan yang membuat Dewi Andini terperangah. Namun, saat ia tersadar, semuanya hanyalah mimpi. Ia pun menceritakan mimpi itu kepada Raden Sombo, yang menjadi lebih berhati-hati menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Dari Ketumunggung. Apa? Raden Sombo dan saya akan terlempar keluar dari Ketumunggungan? Ya, itulah yang terlihat. Tidak. Tidak. Bohong. Kamu bohong, Nyi Grinsing. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu mengecewakan saya. Ampun. Ampun, Nyi Grinsing. Sang Kanjeng Tumenggung dibunuh oleh seseorang. Dia dibunuh oleh seseorang yang tidak jelas siapa dia sebenarnya. Lalu setelah Sang Tumenggung dibunuh, beberapa orang menyeret mayatnya dan membuangnya. Siapa mereka, Bu? Mereka orang-orang dari mana? Tidak jelas. Tapi yang kemudian terlihat jelas adalah Ayu Sekarsari muncul dan dia memeluk sang pembunuh. Lalu? Ini yang paling menyakitkan. Ibu dan kamu, Raden, diusir dari Ketumunggungan dan diseret-seret sebagai pesakitan. Lepaskan! 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 Saya harap ini hanya mimpi, Bu. Tidak. Ibu kira itulah yang akan terjadi. Begitu Kanjeng Tumenggung meninggal, Ayu Sekarsari akan langsung mengusir kita. Itu hanya mimpi, Bu. Mungkin dia sudah tahu siapa kita sebenarnya. Mungkin justru dialah yang merencanakan pembunuhan atas Tumenggung dan akhirnya mengusir kita. Ayu Sekarsari harus dibunuh. Harus dibunuh dan aku sendiri yang harus melakukannya. Tidak, Bu. Tidak. Ibu tidak boleh bertindak gegabah, Bu. Apa salahnya mendahului daripada akhirnya kita diusir? Tidak, Bu. Jangan, Bu. Ibu tidak boleh bertindak sembarangan. Justru kita harus semakin berhati-hati, Bu. Kalian sudah siap? Aku yakin kalian akan menang melawan Ketumenggungan. Tapi jangan kaget, aku datang dengan kabar baik. Di markas Seto Satrio, suasana penuh semangat membara saat pasukannya berlatih dengan giat. Nyi Wingit, yang selalu setia mengawasi, akhirnya mengungkapkan bahwa perang besar tak lagi bisa dihindari. Berita itu sampai ke telinga Ratu Brangah, yang segera memerintahkan agar Nyi Wingit dihadapkan padanya. Sang Ratu marah besar, menuduh Nyi Wingit terlalu banyak mencampuri urusannya. Namun, cobaan bagi Nyi Wingit belum selesai. Ia juga harus menghadapi kemarahan Ratu Gendeng Permoni, yang merasa terganggu karena Nyi Wingit sering meminta bantuan tanpa izin. Itu tidak, Bu. Ada apa lagi? Kalian sudah sangat siap. Aku lihat sendiri bagaimana prajurit kalian makin giat berlatih, walaupun pendekar pemanah bintang tidak ada. Tapi saya tetap mengharap tidak ada perang, Bu. Bodoh! Itu yang kita tunggu. Dan itulah tujuan kita membangun Gisikan. Sekali lagi, Bu. Prajurit-prajurit Gisikan belum bisa disebut sebagai prajurit. Mereka baru mulai. Belum punya pengalaman apa-apa. Sekali lagi aku ingatkan, bala tentara Setro Gondomayit
adalah prajurit mayat hidup dan hantu Begasakan. Sudah siap diterjunkan. Mereka tinggal menunggu aba-aba. Ayo sini, lihat halaman belakang. Kukira cukup. Aku akan kembali ke Setra Gondomayit. Sembah saya Nyi Ratu. Tapi kenapa saya dibawa ke sini? Kelihatannya kamu memang benar-benar tidak mendengar peringatanku, Nyi Wingit. Peringatan apa? Jangan minta bantuan siapapun juga, termasuk pada Nyi Ratu Gedeng Permoni. Aku tidak mau halaman atau lantai gisikanku kotor oleh mayat-mayat hidup itu. Mereka harus segera dikembalikan ke Setro Gondomayit. Nyi Ratu, matur sembah nuwun. Beribu-ribu terima kasih saya ucapkan pada Nyi Ratu. Nyi Ratu telah membantu anak dan cucu saya. Tetapi mengembalikan bala tentara mayat ke Setra Gondomayit, apa mungkin? Apa kata Gedeng Permoni nanti kalau bantuannya ditolak? Dua, ikut sana, ikut sini. Sudah tahu kamu kandung ilmu padaku, ngabdi padaku, tapi masih menyuruh Seto Satrio ke Selo Lumutan, ke Brangah. Mohon maafkan saya Nyi Ratu. Inilah wong cilik yang salah mangro, yang selalu bingung. Tapi inilah kenyataan yang terjadi. Ampuni saya Nyi Ratu, ampuni kebodohan saya Nyi Ratu. Tidak, aku tidak akan menarik bala tentaraku dari Gisikan. Biar saja mereka di sana. Sewaktu-waktu dibutuhkan, kita bisa bergerak cepat. Tapi Nyi Ratu, tidak ada tapi-tapi ya. Brangah punya kepentingan, aku juga punya kepentingan. Kita lihat saja nanti. Bala tentara siapa yang akan lebih berguna? Brangah atau Gedeng Permoni? Baik Nyi Ratu. Aku tidak mengerti sama sekali kenapa Brangah dan Gedeng Permoni ingin sekali terlibat dalam peperangan itu. Keuntungan apa yang akan mereka peroleh? Bukankah ini akan memecah belah keberadaan mereka sendiri? Saya kira alasannya tepat, Nyi Ratu. Baik Ratu Brangah maupun Ratu Gedeng Permoni. Aku mengerti maksudmu. Ratu Brangah karena hubungannya dengan Seto Satrio, dan Gedeng Permoni karena hubungan Nyi Wingit dengannya. Bukankah ini pernah kita lakukan ketika kita ikut berperang membantu Mataram memerangi Pajang? Tapi kita tidak pernah berselisih paham dengan para siluman lain yang ikut membantu pada saat itu. Kita justru bekerja sama. Saya kira ini semua nafsu Ratu Gedeng Permoni untuk memperluas wilayahnya, Kanjeng Ratu. Itu tidak bisa. Di alam kita tidak mengenal perluasan wilayah. Hal ini sudah berkali-kali aku tegaskan. Tetapi di alam kita mempunyai kebebasan untuk memperluas pengaruh. Ratu Brangah misalnya. Walau wilayah dia hanya seluas Selo Lumutan, tetapi manusia dari manapun boleh datang untuk mendapatkan emasnya. Dan kenyataan itu sudah terbukti. Kenapa harus ada yang mempersoalkan perluasan wilayah? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada apa, Koco Benggolo? Maaf, Kanjeng Ratu. Sudah lama Kanjeng Ratu tidak menyimak keadaan di Mataram. Ada apa dengan Mataram? Masih masalah Mangir, Kanjeng Ratu. Mangir? Coba perlihatkan. Baik, Kanjeng Ratu. Mangir. Wonoboyo. Ki Ageng Mangir. Pembang. Di kedalaman lautan, Ratu Kidul dikejutkan oleh laporan Koco Benggolo tentang kerajaan Mataram. Raja Mataram, yang resah menghadapi kekuatan besar negeri Mangir,
ingin turun tangan langsung memimpin pasukannya. Namun, seorang penasihat bijak menyarankan agar tugas itu diserahkan kepada Tumenggung Cokro Nanggolo. Sang raja, dengan lega, menerima saran tersebut dan mempersiapkan pasukan untuk peperangan yang akan datang. Jogorogo, siapkan kereta perang dan pakaian perangku. Aku ingin hadapi sendiri, sampai di mana kehebatan si pemberontak ini. Mohon maaf Sinuwun. Masa harus Sinuwun sendiri yang maju? Apa di Mataram sudah tidak ada senopati yang handal? Masa hanya menghadapi Mangir saja? Harus Gusti Panembahan Senopati yang maju? Apa tidak berlebihan? Saya kira sudah saatnya Putra Paduka Purboyo diberikan kesempatan, Romo. Sayalah yang akan ke Mangir. Apa artinya Mataram punya banyak tumenggung atau senopati kalau mereka tidak diberi tugas? Iya, saya setuju itu. Bicara soal Tumenggung, kalau tidak salah Mataram punya Tumenggung yang pada masa lalunya dikenal sebagai prajurit tangguh. Tumenggung Cokro Nanggolo? Ya, Tumenggung yang sudah sepantasnya memikul tugas ini. Ya, saya setuju. Karena memang Tumenggung Cokro Nanggolo lah yang saya usulkan. Paman Juru Mertani, kalau memang Cokro Nanggolo mumpuni, tidak ada salahnya kita coba kekuatannya. Kita uji kehebatannya. Menurut saya, Tumenggung Cokro Nanggolo bukan hanya mumpuni, tapi juga ia punya prajurit-prajurit handal yang diangkat dari para pendekar. Dan menurut saya, ini kesempatan baik buat Tumenggung Cokro Nanggolo untuk membuktikan kesetiaannya pada Mataram. Baik Paman Juru Mertani, akan aku buat surat perintahnya. Tumenggung Cokro Nanggolo tidak usah sowan, langsung bisa menyerang Mangir. Kenapa tiba-tiba harus Cokro Nanggolo yang mendapat tugas? Ada apa ini? Apa ini jalan pintas untuk Bayu menuju ke Mataram? Jadi kamu tahu dengan apa yang harus kamu lakukan? Hindari gerbang Katemenggungan. Kamu harus benar-benar berada di tembok samping Pantisari. Cari pohon tertinggi. Dari sanalah kamu bisa membidik dengan tempat panahmu. Ingat, harus tepat ke Raden Sombo. Beres, Raden. Jangan khawatir. Sementara itu, di sisi lain, Seto Satrio sedang merancang strategi berikutnya. Ia memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Raden Sombo, mengungkapkan ambisi besar untuk menyerang Kakutemenggungan. Dengan penuh kehati-hatian, seorang pemanah setia menjalankan perintah itu. Surat tersebut ditempatkan di depan bilik Raden Sombo, sebuah pertanda akan datangnya pertempuran besar yang kini tak lagi terelakkan. Atau pasawanan biasa? Saya dipanggil, Bu. Pasti masalah Ayu Skarsari lagi. Itulah, Bu. Seandainya saja Ibu tidak terlalu buru-buru membicarakan masalah Kembang Tanjung pada Ibunda Skarsari, mungkin saya tidak menjadi secemas ini, Bu. Maafkan Ibu. Sekarang Ibu bisa menahan diri. Tidak apa-apa, Bu. Sudah terlanjur. Kalau perlu saya akan mengatakan pada Romo Tumenggung bahwa saya memang cemburu dengan kehadiran Kembang Tanjung, Bu. Ya!
memang mengusik kita, Raden. Tapi percayalah, Katumenggungan akan tetap menjadi milik kita. Sombu, dalam beberapa hari lagi, bukan prajurit handal yang aku bawa, tetapi juga bala tentara buaya dan bala tentara mayat dari Ratu Gedeng Permoni. Kalau benar kamu berpihak padaku, menyingkirlah. Tetapi kalau kamu berpihak pada Romo Temenggung, hadapilah kematianmu. Aku Seto Satrio. Raden. Ada apa? Maaf Raden, Raden sangat ditunggu Gusti Tumenggung. Dari mana saja kamu, Sombo? Maaf, Romo. Aku sudah terlalu sering memaafkanmu. Tapi khusus mengenai Kemang Tanjung, aku tidak bisa memaafkanmu. Begini, Romo. Aku ingat sekali. Aku wanti-wanti bicara padamu agar merahasiakan dulu keberadaan Kemang Tanjung. Tapi pulang dari pertemuan, kamu langsung menceritakan apa yang seharusnya kamu rahasiakan pada ibumu. Entah apa tujuannya. Sehingga ia menceritakan apa yang ia ketahui pada Ayu Skarsari. Saya mengakui berbuat salah, Romo. Saya tidak bisa menjaga rahasia. Tetapi saya yakin Ibunda tidak punya maksud apa-apa menceritakan tentang Kembang Tanjung kepada Ibunda Skarsari. Saya rasa ini hanya pertukaran perasaan sesama perempuan saja, Romo. Tidak. Aku yakin kalian berkomplot. Ingin membuat suasana menjadi panas. Tidak Romo. Itu salah besar, Romo. Kalian berkomplot. Sudah lama kalian berkomplot. Aku curiga sejak peristiwa Jenang Procotan. Kenapa tiba-tiba kamu panani tindik yang baru saja ingin membuka rahasia?